Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada, amma ba'd. Naam, kaifa halukunna ya talibat. Kita berharap antunna semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Azza wa Jal yang memberikan kesehatan tersebut dan juga nikmat-nikmat lain yang sangat banyak yang tak mampu kita menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, sebelumnya ya, kita kembali membahas pelajaran akidah seperti biasanya, yang mana pembahasan kita kemarin adalah tentang beriman dengan syafaat, itu syafaat di akhirat kelak ya, dan dari siapa syafaat tersebut dan bagi siapa dan kapan syafaat itu diberikan. Ini pembahasan kita kemarin. Ya, yang sudah kita jelaskan, maka bagi antum untuk membacanya kembali dan meringkasnya agar mudah untuk dimurajaah. Adapun sekarang pembahasan kita tentang apa? Kam anwa'u syafa'ati wa ma a'zamuha. Itu pembahasan kita sekarang. Ya, pembahasan terakhir sebelum UTS. Adapun UTS insyaallah sampai pembahasan kita hari ini. Ustaz, praktek bagaimana Ustaz? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, maka Ustaz jawab bahwa prakteknya akan diambil dari rapinya tulisannya di ujian ya, karena kadang kendala Ustaz memeriksa ujiannya karena buruk sekali tulisannya. Jadi sekarang prakteknya dari rapinya tulisannya di ujian juga lengkapnya jawabannya. Semakin lengkap jawabannya, maka semakin tinggi nilainya di praktek. Rapi tulisannya, tinggi tulisannya, prakteknya insyaallah. Tayyib, perhatikan pembahasan kita pada hari ini adalah berapa macam syafaat dan apa yang paling besar di antara jenis-jenisnya. Berapa jenis, berapa macam syafaat dan apa yang paling besar dari macam-macam syafaat tersebut. Tayyib, jawabannya adalah a'zamuha asy-syafa'atul 'uzma. Nanti kan kita bahas apa jenis-jenis syafaat, macam-macam syafaat, bagian-bagiannya. Namun kita dahulukan dulu yang paling besar dari syafaat tersebut adalah asy-syafa'atul 'uzma. Ini namanya. Yang paling besar adalah syafa'atul 'uzma. Apa itu asy-syafa'atul 'uzma? Asy-syafa'atul 'uzma fi mauqifil qiyamah fi an ya'ti Allah ta'ala li faslil qada' baina ibadihi wa hiya khassatun li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul 'uzma itu terjadi pada pada hari kiamat. Fi mauqifil qiyamah,
pada tragedi yang akan terjadi nanti di hari kiamat, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Ya. Maksudnya apa? Tatkala Allah memutuskan perkara, yang berbuat kebaikan di dunia baginya kebaikan, yang berbuat keburukan baginya balasan dan hukuman. Ya. Wahya khasatun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asy-syafa'atul uzma tersebut khusus bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, asy-syafa'atul uzma yang paling besar dari syafaat tersebut adalah khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyal maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allah azza wa jal, kama qala ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, yang merupakan posisi yang terpuji, maqam yang terpuji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelak Allah akan mengutusmu, Rabbmu akan mengutusmu untuk maqaman mahmuda, ya, posisi yang paling terpuji. Yaitu apa? Maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma. Wadzalika annan nas, perhatikan kapan itu demikian tersebut terjadi, annan nas idza dhaqa bihimul mauqif, bahwasanya manusia ketika itu tatkala sudah merasa kesulitan, ya, kondisi saat itu sudah sangat genting bagi mereka, wa talal maqam, dan mereka telah berdiri lama, washtaddal qalaq, ya, kekhawatiran semakin meningkat, wa aljamahumul araq, kemudian mereka telah ditenggelamkan oleh, ya, oleh keringat mereka. Karena kita sudah membahas matahari ketika itu didekatkan. Iltamasu syafa'ah, manusia ketika itu mencari syafaat. Siapa yang bisa memberikan mereka syafaat? Mereka cari, ya. Fi an yafsilallah bainahum, agar Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara atau urusan mereka. Fayatuna Adam, mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Ya. Ketika keadaan sudah mulai genting, kekhawatiran meningkat, mereka pun sudah mulai tenggelam oleh keringat mereka. Mereka mencari-cari siapa yang dapat memberi syafaat mereka agar Allah segera memutuskan perkara dan urusan mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Ya, ini hadisnya panjang. Kalau antum ingin tahu silakan cari. Adapun di sini dia secara makna saja. Ustaz sebutkan di antaranya mereka mendatangi Nabi Adam, namun Nabi Adam menolak karena tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh juga akhirnya tidak mampu untuk memberikan syafaat. Diarahkan kepada Nabi Ibrahim, summa Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim juga tidak mampu memberikan syafaat. Summa Musa, kemudian Nabi Musa. Summa Isa, kemudian Nabi Isa bin Maryam. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Wa kulluhum yaqul nafsi nafsi, dan seluruh mereka berkata diriku diriku. Maksudnya apa? Mereka belum tentu bisa menyelamatkan diri mereka. Para nabi-nabi tersebut ketika para manusia mendatangi mereka untuk minta syafaat, mereka mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Diriku saja belum tentu selamat seperti itu. Ila an yantahu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka pun berakhir menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana laha, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku yang akan memberikan syafaat. Kama jaa mufassalan fi sahihaini wa ghairihima, sebagaimana datang perinciannya tentang kejadian tersebut di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Perhatikan, seharusnya umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga
karena nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam memiliki keistimewaan yang besar. Kelak di akhirat Nabi memiliki asy-syafa'atul 'uzma, syafaat pada hari kiamat ketika keadaan semakin genting, kekhawatiran semakin meningkat, sudah mulai tenggelam oleh keringat. Para manusia mencari siapa yang dapat memberikan syafaat. Mereka datang kepada para nabi, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Seluruh mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin rincian kejadian tersebut bisa melihat ke Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, baca terjemahannya. Itu yang paling besar dari syafaat. Yang namanya adalah asy-syafa'atul 'uzma, yang istimewa khusus milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ats-tsani, syafaat yang kedua adalah asy-syafa'ah fi istiftahi babil jannah. Syafaat untuk membuka pintu surga. Ada syafaat yang sudah kita jelaskan. Apa itu syafaat? Syafaat secara bahasa adalah at-tawassutu lil ghair, secara istilah artinya adalah at-tawassutu lil ghair bi jalbil manfa'ah aw daf'i madarrah, menjadi perantara bagi orang lain untuk memberikan kebaikan atau menolak keburukan. Di antaranya adalah ketika membuka pintu surga. Siapa yang dapat memberi syafaat agar pintu surga tersebut terbuka? Maka perhatikan, wa awwalu man yastaftihu babaha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali yang dapat membuka pintu surga adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kebanggaan bagi umat Islam akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam Muhammad, ia yang akan pertama kali membuka pintu surga. Wa awwalu man yadkhuluha minal ummatuhu. Dan yang pertama kali yang memasuki surga dari umat-umat yang ada adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Maka harusnya kita terheran-heran kenapa bisa demikian. Kalau kita penasaran, maka silahkan baca sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keistimewaan yang besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsah, yang ketiga, asy-syafa'ah fi aqwamin qad umira bihim ilan nar alla yadkhuluha. Ini syafaat yang ketiga. Adalah syafaat bagi kaum yang telah ditetapkan sebagai penduduk neraka agar mereka tidak memasuki neraka. Syafaat bagi mereka yang sudah diperintahkan untuk masuk neraka agar mereka tidak memasukinya karena syafaat tersebut. Ini syafaat yang ketiga. Jadi ada syafaat bagi orang-orang yang ketika memang sudah ketika ditimbang amalannya ternyata amalan keburukannya lebih berat, akhirnya ia pun diperintahkan dan ditetapkan sebagai penduduk neraka. Karena syafaat mereka tidak masuk ke dalam neraka tersebut. Yang keempat, fi man dakhalaha min ahli tauhid, asy-syafa'ah fi man dakhala an-nar min ahli tauhid an yakhruju minha fayakhrujuna qad imtahashu wa saru fahman wa yutrahuna fi nahril hayah fayambutuna kama tambutul habbah fi hamilis sayl. Ini syafaat yang keempat adalah syafaat bagi mereka-mereka yang sudah masuk neraka namun mereka masih termasuk ahlu tauhid, orang yang masih memiliki tauhid kepada Allah Azza wa Jal, agar mereka keluar dari neraka tersebut. Ini syafaat yang diharapkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka.
Makanya kita senantiasa banyak para asatidzah, para ulama ya mendakwahkan tauhid. Gunanya apa? Karena keutamaannya besar, agar ketika tauhid mereka masih benar, mereka bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak, agar mereka bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang keempat ini, syafaat bagi mereka yang sudah masuk ke dalam neraka namun mereka masih ahlu tauhid, agar mereka keluar dari neraka. Fayakhrujuna, mereka pun keluar, maka mereka pun keluar dari neraka tersebut. Qadim tahashu wa saru faman, yang mereka sudah dalam keadaan kosong, hitam, bagaikan bagaikan arang. Dahsyatnya azab di neraka. Qadim tahashu wa saru fahman, mereka sudah gosong, sudah hitam bagaikan arang. Fayutrahuna fi nahril haya, lalu mereka dicampakkan ke dalam sungai kehidupan namanya. Sungai kehidupan ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Ini betul adanya. Hadisnya sahih. Tatkala mereka yang sudah masuk ke dalam neraka dikeluarkan dari neraka, mereka merupakan ahlu tauhid, mereka akan dicampakkan dan dilemparkan ke dalam sungai kehidupan namanya. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamilis sayl, ya, hingga mereka pun kembali hidup, kembali tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji yang tumbuh dibawa oleh aliran sungai yang tumbuh di tepi-tepi sungai. Seperti itu. Ya. Ini seluruhnya berdasarkan hadis. Al-khamisah, yang kelima, asy-syafa'ah fi raf'i darajati aqwamin min ahlil jannah. Ya. Yang kelima adalah syafaat untuk mengangkat derajat suatu kaum dari penduduk surga, agar mereka meningkat terangkat dan meningkat derajat mereka. Yang turunnya di surga paling bawah menjadi surga di nomor 2, atau yang di nomor 2 menjadi surga di nomor 3. Seperti itu. Karena surga bertingkat-tingkat dan setiap tingkat itu berbeda-beda kenikmatannya. Ya, tentu yang paling tinggi dari surga adalah seperti yang dikatakan Nabi, surga Firdaus. Yang Nabi katakan, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi itu syafaat yang kelima, mengangkat derajat suatu kaum dari penduduk surga agar derajat mereka diangkat. Wa hadhihi thalath laysat khassatun bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga ini, yaitu nomor 3, ats-tsalitsah ar-rabi' al-khamisah, ketiga ini bukan khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu huwal muqaddam fiha, akan tetapi dialah yang pertama. Memang bukan khusus, tapi Nabi yang pertama. Nabi yang pertama. Tsumma ba'dahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Tsumma ba'dahu al-anbiya, kemudian setelahnya para nabi-nabi, wal malaikah, kemudian para malaikat, wal auliya, para wali-wali Allah, wal afrad, dan kelompok-kelompok lainnya. Yashfa'un, mereka memberikan syafaat. Tsumma yakhrujullah birahmatihi, yukhrijullah ta'ala birahmatihi minan nar aqwaman biduni syafa'atin la yuhsihim illallah fayudkhiluhumul jannah. Kemudian perhatikan, ini tadi yang kelima. Kemudian ya, yang kelima memang bukan, yang 3, 4 dan 5 memang bukan khusus Nabi kita Muhammad, milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang pertama, kemudian setelahnya para nabi-nabi, kemudian para malaikat dan para wali-wali,
kemudian para suatu kaum, kelompok-kelompok yang dapat memberikan syafaat, ya. Syafaat yang kelima itu, syafaat yang ketiga, empat dan lima, itu maksudnya. Kemudian setelahnya, tsumma yukhrijullah ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan atas rahmatnya yang luas, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah dalam Al-Quran, dan rahmatku lebih luas dari apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan atas rahmatnya yang begitu luas orang-orang dari neraka tanpa syafaat, yang tidak terhingga banyaknya, ya, yang tidak dapat menghitung banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayudkhiluhumul jannah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Nas'alullah al-jannah, kita memohon dan minta kepada Allah surga, agar Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita dan tetapkan kita sebagai penghuni surga. Allahumma amin. Tayyib, as-sadisah, syafaat yang keenam adalah asy-syafa'ah fi takhfifi azabi ba'dil kuffar. Syafaat untuk meringankan azab sebagian orang-orang kufar, sebagian orang-orang kufar. Naam. Wa hadhihi khassatun li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Dan ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib. Ya, syafaat untuk meringankan azab sebagian orang kufar, dan ini khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk untuk pamannya Abu Thalib. Kama fi Muslim wa ghairuhu, kama fi Muslim, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan selainnya, wala tuzadu jahannam yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqul qad wa izzatuka wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha fayunshi'ullah ta'ala aqwaman fayudkhiluhum fi dhalika min an-nusus ma la yukhsa faman syaa wajadaha min al-kitabi was sunnah. Ya, bagaimana dalam riwayat Muslim dan selainnya, wala tuzadu jahannam yulqa fiha, dan wala senantiasa neraka jahanam itu dilemparkan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka ke dalamnya, dilemparkan sampai habis. Wa taqul, dan neraka jahanam itu berkata, hal min mazid, masih adakah tambahan lagi, maksudnya terus tambah terus, hatta yadha'a rabbul izzati fiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din, hingga Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya ke dalam neraka jahanam, ya, fayanzawi ba'daha ila ba'din, fayanzawi ba'daha ila ba'din, hingga sebagian lain apa? Yanzawi, ma makna yanzawi?
Naam, hingga api tersebut pun bertumpuk antara satu dengan yang lainnya, dan mereka berkata, qad cukup wa izzatuka, demi kemuliaanmu. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha, dan di dalam surga masih tersisa ruang dari siapa-siapa saja yang memasukinya. Fa yunshi'ullah ta'ala aqwaman fa yudkhiluhum, lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, munculkan suatu kaum, lalu mereka masuki surga tersebut, dan di dalamnya terdapat nas-nas yang tidak terhingga. Barang siapa yang ingin menambah pengetahuannya, mendapatinya, dia bisa mendapatinya dalam Alkitab wa Sunnah, dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah pembahasan tentang berapa jenis-jenis syafaat di akhirat kelak, dan apa yang paling istimewa, paling besar dari syafaat tersebut sudah kita jelaskan seluruhnya. Baik. Naam. Perhatikan. Ini kita lihat hadis hadisnya di dalam kitab, di hadis Sahih Bukhari ya. Jahannam tidak henti menuturkan, masihkah ada tambahan, sampai Allah Rabbul Izzah meletakkan telapak kakinya di sana, hingga mereka mengatakan cukup demi kemuliaanmu, hingga sebagian penghuni neraka menghimpit sebagian lainnya. Nah, itu salah satunya. Allah Ta'ala a'lam. Adapun masalah UTS tadi sudah kita jawab ya, sudah kita jelaskan. Masalah praktek juga sudah kita sebutkan. Nilai prakteknya diambil dari kerapian tulisan dan kesempurnaan jawabannya di ujian UTS. Tayyib, fahimtunna, semoga faham semuanya dan tidak ada lagi yang bertanya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.